Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan pahala yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita terus meminta kepada Allah supaya kita ditunjukkan jalan yang lurus, shiratal mustaqim, jalan yang dicontohkan dan dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini berada di ujung tahun 2025. Seperti biasa, tentu besok malam kita akan mendapati banyak orang melakukan kegiatan yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh agama kita, yaitu hura-hura, berfoya-foya menyambut tahun baru Masehi. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita perhatikan, tahun baru itu yang kita kenal hanya satu, yaitu tahun baru Hijriah, bulan Muharram. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, nek tanggal 1 Januari itu kan lahirnya Nabi Isa, ya Pak ya? Kalau Muharram Hijriah, apa itu bulan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah, kan begitu. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita telusuri dan perhatikan di berbagai kitab, bahkan di sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu hijrahnya bukan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu menjadi awal tahun Hijriah, bukan berarti Nabi Muhammad hijrahnya pada bulan Muharram. Tetapi ada fakta yang unik Bapak Ibu. Ternyata kenapa bulan Muharram dijadikan awal dari tahun Hijriah? Karena bulan Muharram itu hadir atau ada setelah bulan apa Bapak Ibu? Bulan Muharram itu setelah bulan Dzulhijjah, ya. Setelah bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Kita mendapati di kitab-kitab para ulama memberikan keterangan kenapa bulan Muharram menjadi bulan pertama di tahun Hijriah, karena alasannya adalah setelah umat Islam melakukan ibadah besar berupa haji. Jadi kalau ada yang tanya, kepingin apa di tahun baru, kepingin dadi wong sing luwih apik. Karena bulan Muharram
dijadikan bulan pertama di tahun Hijriyah itu karena umat muslim di seluruh dunia habis melakukan haji ke Baitullah, pulang dalam keadaan bersih dari dosa, pulang dalam keadaan suci tanpa berbuat salah. Pas di bulan Muharram, kita semuanya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kalau kita lihat di beberapa kitab, terutama di Rohiqul Maktum, bahwa hijrahnya Nabi itu di bulan Safar, 27 Safar sampai Rabiul Awal. Ternyata alasannya itu tadi bahwa umat Islam habis melakukan ibadah haji, ibadah besar yang mampu menghapus dosa-dosa selama 1 tahun. Nah, kita Bapak Ibu, kalau memperhatikan di masyarakat itu ada orang-orang yang bermacam-macam dalam merayakan tahun baru atau merayakan hari besar agama mereka masing-masing. Ono umat memperingati agama mereka dengan menyiksa diri. Namanya orang-orang Syiah. Kalau tanggal 10 Muharram itu melakukan penyiksaan diri bentuk dari solidaritas, bentuk dari keprihatinan atas kematiannya Hasan atau Husain bin Ali. Niyahah yang berlebihan. Ada juga orang-orang yang merayakan hari raya mereka dengan cara berdiam diri. Dengan cara berdiam diri seperti nyepi dan sebagainya. Ada juga yang merayakannya dengan hura-hura. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami bareng-bareng, bahwa di dalam agama kita, di dalam agama Islam, kita mengenal hari raya hanya ada 2, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi selain 2 hari raya itu, kita tidak boleh untuk merayakannya. Kata Nabi, saya datang kepada kaum di Madinah, walakum yaumani tal'abuna fihima. Pada 2 hari itu mereka bersenang-senang, bergembira ria. Innallaha azza wa jalla abdalakum bihima khairam minhuma. Allah kemudian mengganti hari raya mereka untuk umat Islam itu adalah hari raya yang lebih baik lagi, yaitu Yaumal Fitri wa Yauman Nahri. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jadi sebenarnya umat Islam tidak boleh merayakan apa-apa kecuali 2 hari raya tersebut. Kemudian bagaimana hukum orang-orang yang merayakan tahun baru? Jelas itu bertentangan dengan agama. Bapak Ibu, kelihatannya kalau kita perhatikan sepintas, orang yang melakukan kegiatan di tahun baru itu seperti orang yang tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, kita perhatikan lagi dengan seksama perkataan para ulama, keterangan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung makna yang cukup dalam. Makanya sampai-sampai Nabi itu mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Kalau kita sudah tahu bahwa merayakan tahun baru itu bukan tradisi Islam, berarti pikiran kita harus connect dengan hati kita. Oh, berarti aku gak oleh nglakoni ngono. Kita setiap hari Bapak Ibu minta sama Allah loh. Sadar atau tidak, kita setiap hari minta sama Allah lebih dari satu kali. Setiap kali kita sholat, kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Sadar atau tidak kita mengucapkan itu? Pertanyaannya buat kita semuanya. Kalau kita sadar berarti kita setiap hari minta petunjuk kepada Allah untuk berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus sesuai dengan aturan agama. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu kan kalau kita artikan secara bebas, jauhkan kami dari kebiasaan atau jalannya orang-orang yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah. Jalannya orang yang dilaknat dan orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Kalau tahun baru itu termasuk bagian dari kekhususan orang-orang Nasrani, siapa yang melakukan atau mengadakan kegiatan baik Islam maupun bukan Islam, berarti dia secara tidak langsung sudah menyerupai orang Nasrani. Kalau sudah menyerupai orang Nasrani, kata Nabi, orang itu dianggap bagian dari mereka. Masa awak dewek setuju, awak dewek rila ridho, dewek diarani wong sing kaya wong Nasrani, mergo dewek melu-melu ngrayakno tahun baru. Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Kita tidak rela kalau kita disebut umat Nasrani gara-gara kita merayakan tahun baru. Nah, Bapak Ibu, mulai sekarang mudah-mudahan kita tergugah untuk tidak coba-coba merayakan sesuatu yang bukan perayaan kita. Man tasyabbaha biqaumin itu macam-macam bentuknya. Tetapi yang sangat-sangat diperhatikan adalah masalah kekhususan suatu kaum. Kekhususan suatu kaum. Kita sama Nabi diperintahkan khaliful musyrikin. Ayo bareng-bareng bedakno kita dengan umat Nasrani atau orang-orang yang berbuat syirik. Khaliful musyrikin. Ayo kita selisihi mereka. Dalam hal apa? Dalam hal apapun. Dalam berpakaian, dalam bertutur kata, dalam merayakan sesuatu, apalagi kekhususan dari agama mereka. Kita tidak boleh sama sekali untuk ikut-ikutan dengan mereka. Jadi arek-arek pondok alhamdulillah tanggal 1 wis budal ya. Atau durung? Sing nom-nom, sing apene ono acara di tanggal 1 gagalno ae. Mergo itu termasuk ikut merayakan tahun baru. Karena merayakan tahun baru adalah merayakan kebiasaan atau kekhususan agama lain, khawatir kita menjadi man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nanti kita dicap oleh Allah seperti orang-orang Nasrani. Bapak Ibu yang saya hormati,
Dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa inna min a'radillahi 'anil 'abdi an yashghalahu bima la yanfa'uhu. Salah satu ciri Allah mulai meninggalkan seorang hambanya, Allah tanda tidak lagi ngurusi seseorang apabila orang itu sudah disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Persiapan tahun baru seminggu hanya untuk bersenang-senang menyambut tahun baru. Kita kalau di Islam, kalau ada tahun baru yaitu 1 Muharram, kita diminta untuk berdoa kullu amin wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun kalian semua, kata Nabi, itu menjadi orang-orang yang baik. Hanya itu aja, tidak ada yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah hadis yang sangat menyentuh bagi kita. Hadis itu terkait dengan orang-orang yang sedikit demi sedikit ikut-ikutan dengan kebiasaan orang-orang non-muslim. Kata Nabi, la taqumus sa'ah. Kiamat itu enggak bakal terjadi, kata Nabi. Hatta ta'khudha ummati bi ahdil quruni qablahu. Kecuali umatku ini akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah semakin banyak umat Islam yang mengikuti kebiasaan kaum non-muslim, maka semakin cepat hari kiamat itu terjadi. Ya. Jadi termasuk kita, kalau kita juga senang untuk merayakan tahun baru dan Natalan atau Nataru, berarti secara tidak langsung kita mempercepat hari kiamat. Karena Nabi mengatakan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali umatku ikut-ikutan tradisi orang-orang sebelumnya, yaitu orang-orang Nasrani dan Yahudi. Sibron bi sibrin wa dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak. Kita kelihatannya biasa, lawungene tok ae kok, tapi dalam agama itu luar biasa. Bahkan para ulama mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti kebiasaan atau kekhususan umat-umat non-muslim telah melakukan dosa besar. Jadi kita merayakan tahun baru, merayakan Nataru itu termasuk bagian dari dosa besar. Dan caranya untuk diampuni oleh Allah dengan cara bertaubat kepada Allah. Tidak cukup hanya istighfar, karena termasuk dosa besar. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mari kita bentengi keluarga kita dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang dilarang oleh agama, terutama mengikuti kebiasaan orang-orang non-muslim. Mengikuti kebiasaan orang non-muslim bukan hanya Nataru Bapak Ibu, tapi ulang tahun. Ulang tahun itu enggak ada dalam Islam. Kalau dianggap itu sebagai muamalah tentang sosial, salah. Karena sudah diritualkan. Makanya guru-guru TK, guru-guru MI
nek ana murid sing ulang tahun aja dihebohi. Hayo meneh ulang tahun, apa hadiah nggo guru aja. Nggarai sing maune ora ana apa-apa dadi ana apa-apa. Bapak Ibu juga harus legowo. Nek anak pas ulang tahun gak usah diapa-apano, gak usah digaweno acara apa-apa. Karena itu meniru kaum-kaum bukan non-Islam. Sekali lagi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sapa wong sing mengikuti tradisi kebiasaan orang lain, kaum lain, maka dia termasuk golongan itu. Jadi Bapak Ibu, malam ini sedikit yang saya sampaikan terkait dengan siapa yang mengikuti tradisi orang-orang non-muslim yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ternyata kalau dilihat dari kacamata agama itu merupakan perkara yang vital yang menjadikan kita dianggap sebagai termasuk golongan mereka walaupun kita beragama Islam. Karena ancamannya Bapak Ibu, kalau sudah kita dianggap golongan mereka, yang kita khawatiri Nabi tidak mau lagi menganggap kita sebagai umatnya. Itu yang sangat bahaya. Kalau Nabi sudah tidak menganggap kita sebagai umatnya, jangan pernah berharap untuk mendapatkan pertolongan atau syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Niatnya mangan-mangan iku lapo? Iso dilakoni hari liyane gak? Waya liburan, ya. Saya kalau ada pertanyaan begitu, saya jawabnya tidak A, B, C, D. Tapi saya analogikan. Bapak Ibu, saya sering nyontohi jenengan nek Muhammadiyah iku kan gak ono tahlilan. Gitu. Masalah panganan tahlilan menjadi perbedaan di kalangan ulama. Ono sing ngolehi mangan, ono sing gak ngolehi mangan. Nggih kan Bapak Ibu? Tapi kalau ditanya bagusnya mana, bagus nggak makan. Karena apa? Kalau kita ikut makan dengan kegiatan ritual mereka, kita khawatir menjadi bagian orang yang ridho dan setuju dengan acara itu. Bapak selalu begitu kan? Nek sampeyan gelem diteri panganan mergo acara kaya ngono, berarti secara tidak langsung jenengan setuju dengan acara itu. Padahal acara itu tidak diperbolehkan. Sekarang saya balikan, nek dewek wayahe tahun baru ono mangan-mangan, ono kumpul-kumpul, sakjane niate ora pengin ngrayakno tahun baru, tapi sing dikhawatirno engko lan dewek termasuk wong sing sepakat, wong sing setuju ngrayakno tahun baru. Kan ngono Bapak Ibu. Untuk kewaspadaan dan kehati-hatian lebih baik ora usah. Yang lain.
Bapak Ibu, memang perkara yang masih sulit untuk kita terima itu bisa kita sikapi dengan berbagai macam bahasa. Karena memang tidak segampang membalikan tangan. Nek wis dadi kebiasaan, apene diilangi iku abot. Iku abot. Nek coro ulama menerjemahkan tidak boleh menyerupai kaum-kaum non-muslim, ya bahasa mereka simpel. Pokoknya ora oleh gawe acara apapun, ngono. Itu bahasa mereka. Karena orang satu dengan orang lain bahasanya berbeda-beda untuk melegalkan acara itu. Ya, untuk melegalkan acara itu. Secara tidak langsung Bapak Ibu, makan-makan ketika pas ulang tahun itu kan niatnya yang merayakan toh, cuman sederhana kan ngono. Orang ngundang wong-wong mungku keluargane tok kan ngono. Tapi intinya podo toh, kepengin ngrayakna ulang tahun bareng-bareng mangan karo keluarga. Nek caraku mending ora usah. Nek kepingin mangan-mangan bareng, yo di hari lain yang tidak ada kaitannya dengan ulang tahun. Lebih aman, lebih terjamin. Apa? Oh, Bapak Ibu, terkait dengan Maulidan itu Muhammadiyah membuat fatwa sendiri. Maulidan itu termasuk sesuatu yang sifatnya sosial, tergantung acaranya apa. Kalau acaranya mengandung bid'ah, maka Maulidan itu menjadi bid'ah. Kalau acaranya itu ngaji, mengenang kembali perjalanannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak apa-apa. Tapi di Muhammadiyah tidak menganjurkan Maulidan. Cuman Muhammadiyah membuat keputusan nganak no Maulidan nek bener acarane gak popo. Tapi nek acarane mengandung bid'ah apa maneh kesyirikan, maka Maulidan itu dosa. Sekarang Maulidan kan macam-macam Bapak Ibu. Tadi pagi saya ngaji sebentar kultum. Salah satu ciri khas masyarakat jahiliyah adalah berbuat syirik. Mereka ketika menyembah berhala ditanya, sebenarnya mereka tidak menyembah berhala, mereka menyembah Allah. Mereka itu hanya minta tawasul perantara dengan orang-orang soleh di zaman dulu, kemudian dijadikan berhala, kemudian minta keberkahan. Kan podo ae Bapak Ibu. Maulidan saiki tawasulan karo ruhnya Nabi, tawasulan karo ruhnya para ulama, itu kan sama dengan orang jahiliyah. Mereka ketika ditanya la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka kalau ditanya, lah pokok nyembah berhala? Oh tidak, kami tidak menyembah berhala.
kami hanya minta pertolongan kepada patung ini umat orang soleh di zamannya supaya permohonan kami, hajat kami gampang dikabulkan. Begitu Bapak Ibu, persis dengan orang-orang jahiliyah yang mereka menganggap patung-patung orang soleh itu mampu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kalau maulid dan isinya tawasulan, ya salah, syirik, dosa. Nek maulid dan iku isine solawatan mahalul qiyam bid'ah. Kenapa saya bilang bid'ah? Di Muhammadiyah tidak ada keterangan bahwa ruhnya Nabi itu datang, nggak ada. Orang-orang yang mahalul qiyam itu menganggap ruhnya Nabi itu datang menyertai mereka sehingga mereka mereka melakukan penghormatan dengan cara berdiri. Itu kan bid'ah, khurafat, termasuk perkara yang tidak dibenarkan dalam agama. Jadi berbeda Mbak ya. Jadi antara maulid dan sing isine pengajian toh karo maulidan sing isine reno-reno apalagi campur baur joget-jogetan dan sebagainya maka itu berbeda hukumnya. Ada lagi ya Pak Ibu? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Mabok judi. Bapak Ibu, yang pertama ini kan pertanyaannya wong mati karena mendem. Iya, Pak. Yo, mati dalam keadaan bermaksiat. Yo main, yo mabuk segalanya. Ketika mati kemudian Mudin menyatakan isyhadu annahu min ahlil khair. Khair, ngono ta? Isyhadu, saksikan bareng-bareng annahu min ahlil khair. Nah, perkara ini Bapak Ibu niate iku ngerem keluarga. Ya Allah, tunggalku sing mati ki ternyata wong api kan ngono. Nah, kita boleh nggak mengucapkan khair gitu. Bapak Ibu, kalimat seperti itu sebenarnya tidak dicontohkan di zaman Nabi, di zaman sahabat, tabi'ut tabi'in dan para ulama zaman dahulu itu tidak pernah mengantarkan jenazah dengan kalimat isyhadu annahu min ahlil khair, enggak ada. Tapi di hadis Nabi ada yang
di hadis Nabi disampaikan bahwa seseorang itu tergantung dari prasangka orang lain. Nek wong-wong iku nganggep iku apik maka akan jadi baik, nek nganggap iku elek maka iku jadi wong elek. Iku Nabi pernah begitu. Mungkin Mudin iku kepingin apa ya nerapno hadis Nabi itu. Ya. Jadi hadisnya kalau dia ini di masyarakat bilang wah iki wong apik ninggal, maka kata Nabi betul dia sesuai prasangka orang-orang. Kemudian datang lagi seseorang, wah iki wong mati sing elek. Nabi menjawabnya, maka orang yang mati itu sesuai dengan pengucapan atau perkataan para sahabat yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, nek bener ancene wong iku gak tau ngibadah, penggaweane mendem, penggaweane main, ora tau gelem nyembah karo Allah, gak tau gelem sholat, gak tau gelem puasa, yo jangan kita sebut khair karena dia termasuk min ahli su, termasuk golongan orang-orang yang jelek. Yo nek ono sing kaya ngono ya meneng ae ngara amane. Wis meneng ae daripada engko dhewek ngomong enggak jadi masalah. Ya, jadi masalah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, orang yang mati dalam keadaan berbuat maksiat, kalau dia masih seorang muslim, maka masih berhak untuk disolati. Masih berhak untuk disolati. Jadi wong mati karena mendem, wong mati karena main, wong mati karena kecelakaan habis main dan sebagainya, itu masih tetap berhak untuk disolati. Dia selama menyatakan sholat itu wajib, dia tidak sholat hanya karena malas. Itu beda dengan orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Nek ono wong wis ngomong sholat iku ora wajib, maka enggak boleh disolati. Nek ono wong ngomong puasa Ramadan ora wajib, maka mben nek mati ora oleh disolati. Tapi nek ono wong sing ngomong iya ya, jane ya wajib tapi aku males iku masih tetap disolati. Itu termasuk orang-orang nifak, munafik. Ya, orang-orang fajir yang berbuat dosa. Ya, mudah-mudahan suatu saat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampun? Oke. Kalau sudah kita akhiri, mudah-mudahan apa yang kita bahas, beberapa pertanyaan yang kita lontarkan bisa bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.